Halo semua, perkenalkan nama saya Vira Rahel Carolina Pitupulu dengan NIM 20051214099. Saya berasal dari Prodi Sistem Informasi. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang prosesor Intel Xeon. Yang pertama, pengertian Intel Xeon. Intel Xeon adalah prosesor buatan Intel yang ditunjukkan untuk pasar workstation dan server kelas menengah ke atas. Ini dikarenakan Intel memiliki prosesor server lainnya, yang dinamakan dengan Intel Itanium. Prosesor ini sebenarnya dibangun di atas wafer yang sama dengan prosesor desktop yang setara dengannya. Contohnya ada Pentium 2 Xeon dengan Pentium 2, dan lain-lain. Dengan perbedaan pada dukungan memori yang lebih besar dan juga konfigurasi multiprosesor yang umumnya dihilangkan pada prosesor desktop. Beberapa desain prosesor Xeon juga digunakan untuk prosesor desktop. Sebagai contoh, prosesor Intel Pentium Extreme Edition. Selanjutnya, jenis Intel Xeon. Jenis Intel Xeon dibagi menjadi dua. Yang pertama, Intel Xeon DP. Intel Xeon DP adalah prosesor Intel Xeon yang dapat dikonfigurasikan agar dapat berjalan pada modus 2 prosesor. Yang kedua ada Intel Xeon MP. Intel Xeon MP adalah prosesor Intel Xeon yang dapat dikonfigurasikan agar dapat berjalan pada modus banyak prosesor, 4 prosesor atau lebih. Umumnya menggunakan jenis konfigurasi memori Non-Uniform Memory Access atau NUMA. Selanjutnya, Intel Xeon memiliki beberapa versi. Yang pertama ada Intel Pentium 2 Xeon, basis P6 plus MMX. Yang kedua ada Intel Pentium 3 Xeon, basis P6 plus SSE. Yang ketiga ada Intel Xeon basis Intel Netburst Microarchitecture. Yang keempat ada Intel Xeon basis Intel Core Microarchitecture. Yang pertama ada Intel Pentium 2 Xeon basis P6 plus MMX. Pentium 2 Xeon diperkenalkan pada bulan Juni 1998. Prosesor ini awalnya dikenal dengan nama Drake. Pentium 2 Xeon berbeda dengan prosesor Pentium 2 biasa pada jenis change yang digunakan. Pentium 2 Xeon menggunakan memori change yang memiliki kecepatan setara dengan prosesor. Jenis interkoneksi prosesor Pentium 2 Xeon menggunakan interkoneksi slot 2. Jenis memori yang digunakan Intel Pentium 2 Xeon menggunakan memori dengan spesifikasi Error Correcting Code atau ECC dan konfigurasi multiprosesor. Pentium 2 Xeon dibuat berdasarkan teknologi manufaktur 250 nanometer dan menggunakan mikroarsitektur Intel P6, sama seperti halnya Pentium 2 biasa. Prosesor ini menggunakan chipset Intel 440GX yang memiliki 2 buah slot prosesor atau Intel 450NX yang memiliki 4 buah slot prosesor, atau bahkan dapat memiliki 8 buah prosesor dengan ditambahkannya chipset Core Logic tambahan. Prosesor ini memiliki change 512KB, 1024KB, atau 2048 KB, dan menggunakan frontside bus dengan kecepatan 1000 MHz. Yang kedua ada Intel Pentium 3 Xeon basis P6 plus SSE. Pada bulan Maret 1999, Pentium 2 Xeon pun digantikan oleh penerusnya, yakni Intel Pentium 3 Xeon, yang dikenal dengan sebutan Tanner. Sebenarnya tidak ada perbedaan yang signifikan antara prosesor ini dengan pendahulunya, kecuali pada tambahan instruksi streaming
SIMD Extension atau SSE, dan beberapa perbaikan pada kinerja change, seperti pada Pentium 3. Slot yang digunakannya pun sama, yakni slot 2. Kecepatan bus juga sama, yakni 1000 MHz. Versi kedua dari Intel Xeon ini disebut dengan Cascades, yang dibuat berdasarkan teknologi Pentium 3 Coppermine. Prosesor ini kontroversial, mengingat dengan menggunakan bus yang memiliki kecepatan 133 MHz, prosesor ini hanya menawarkan change level 2 only sebesar 256 KB saja, sama seperti halnya Pentium 3 biasa. Sesaat sesudah itu, akibat banyaknya keluhan dari para pelanggan, Intel pun merilis versi Intel Pentium 3 Xeon yang juga berbasis Cascades, tetapi menawarkan change level 2 sebesar 2048 KB, untuk kemudian disebut sebagai Cascades 2MB. Yang ketiga, Intel Xeon, basis Intel Netburst Microarchitecture. Prosesor Intel Xeon berbasis Intel Netburst Microarchitecture ini dibuat dalam dua jenis, yakni Intel Xeon 32-bit dan Intel Xeon 64-bit. Berbeda dengan versi sebelumnya yang masih memiliki nama Pentium, Intel pun mengubah namanya menjadi Intel Xeon saja, yang diperkenalkan pada pertengahan tahun 2001. Yang pertama ada Foster. Prosesor pertama dari microarsitektur Intel Netburst ini adalah prosesor yang disebut dengan Foster. Prosesor ini dapat bekerja dalam komputer sebagai otak workstation yang kuat, meski perbandingan harga atau kinerja yang ditunjukkannya kurang menarik. Intel Xeon Foster ini harus disandingkan dengan memori RAM bus RDRAM yang jauh lebih mahal dibandingkan dengan SDRAM atau Synchronous Dynamic Random Access Memory atau Double Data Rate Synchronous Dynamic Random Access Memory atau DDR SDRAM yang digunakan oleh dua prosesor saingannya. Xeon Foster hanya dapat digunakan dalam sistem SMP berjumlah 2 prosesor saja, karena memang Intel menyebut Xeon Foster sebagai Intel Xeon DP. Untuk kebutuhan lebih dari 2 prosesor, Intel pun merilis varian Xeon Foster yang disebut dengan Intel Xeon MP, yang menawarkan change level 3 sebesar 1024 KB dan teknologi hyper-threading. Hal ini memang meningkatkan kinerja Foster, tetapi tidak signifikan. Masih berada di belakang Intel Pentium 3 Xeon dan AMD Athlon MP. Selain tentunya sistem tersebut sangat mahal, karena berbasis RDRAM. Selanjutnya ada Prestonia. Pada tahun 2002, Intel memperbaiki Xeon dengan merilis Prestonia, yang telah mendukung penuh teknologi Intel Hyper-Threading serta memiliki change level 2 sebesar 512 KB. Prestonia dibuat dengan berbasis teknologi manufaktur 130 nanometer. Sebagai sandingannya, Intel merilis chipset motherboard baru yang disebut sebagai E7500, yang menggunakan memori DDR SDRAM dual channel yang lebih murah dibandingkan dengan RDRAM. Kecepatan bus yang digunakan pada awalnya adalah 4400 mt/s, tetapi beberapa saat kemudian ditingkatkan ke kecepatan 533 mt/s. Untuk mendukung prosesor yang memiliki kecepatan bus 533 ini, Intel pun merilis lagi chipset motherboard baru yang disebut E7501 untuk server dan E7505 untuk workstation. Kinerja yang ditunjukkan oleh Prestonia jauh lebih baik dibandingkan pendahulunya, yaitu Intel Pentium 3 Xeon dan Intel Xeon Foster, bahkan lebih baik dibandingkan dengan AMD Athlon MP. Dukungan yang bagus dari chipset yang baru ditengarai sebagai penyebabnya, karena Intel Pentium 3 Xeon
Xeon, Foster, dan AMD Talon MP masih menggunakan chipset yang lama. Selanjutnya ada Galatine. Untuk memenuhi segmen SMP multiprosesor, Intel pun merilis Xeon baru yang disebut sebagai Galatine, yang dibuat berdasarkan prosesor Prestonia. Galatine menawarkan chance level 3 sebesar 1024 KB atau 2048 KB dan kinerja yang jauh lebih baik dibandingkan dengan Foster MP. Akibatnya, prosesor ini pun populer di pasar desktop. Selanjutnya, Intel pun mencoba-coba dengan teknologi proses 130 nanometer dan walhasil Galatine pun dapat menggunakan chance level 3 sebesar 4096 KB. Selanjutnya ada Nokona. Nokona merupakan versi pertama dari Intel Xeon 64-bit berbasis mikroarsitektur Intel Netburst yang diperkenalkan pertengahan tahun 2004. Prosesor ini didukung oleh chipset E7525 untuk workstation, E7520 dan E7530 untuk server, yang menawarkan dukungan terhadap bus PCI Express, DDR2, SDRAM, dan serial ATA. Prosesor ini lebih lambat dibandingkan dengan saingannya, AMD Opteron, meskipun dalam beberapa situasi. Prosesor ini lebih cepat berkat teknologi Intel Hyper-Threading. Selanjutnya, Irwin Dahle. Pada tahun 2005, Intel memperkenalkan lagi prosesor Intel Xeon yang baru yang disebut dengan Irwin Dahle, yang menawarkan chance level 2 yang lebih besar, yaitu 2048 KB, dan dapat menggunakan daya yang lebih rendah dibandingkan dengan Nokona. Tapi AMD Opteron masih lebih kencang dibandingkan dengan Irwin Dahle. Selanjutnya, Cranford. Cranford merupakan versi Xeon MP yang dibuat berbasiskan inti Nokona yang dirilis pada April 2005. Selanjutnya ada Potomac. Potomac merupakan versi Xeon MP yang dibuat berbasiskan inti Irwin Dahle yang memiliki chance 8192 KB. Yang keempat ada Intel Xeon basis Intel Core mikroarsitektur, yaitu WordCris. Pada tanggal 26 Juni 2006, Intel kembali merilis Intel Xeon Dual Core terbaru yang disebut sebagai WordCris dengan nomor seri 5100. Prosesor ini merupakan prosesor Intel Xeon yang telah berbasiskan teknologi Intel Core mikroarsitektur. Prosesor ini adalah versi prosesor server dan workstation untuk prosesor Intel Core 2. Intel mengklaim bahwa prosesor ini mampu menawarkan kinerja yang 80% lebih cepat dengan pengurangan daya hingga 20% jika dibandingkan dengan Intel Pentium D. WordCris memiliki kecepatan frontside bus sebesar 1333 MHz, meski beberapa model seperti 5110 dan 5120 memiliki kecepatan frontside bus 1066 MHz. Kecepatan prosesor tercepat adalah 3000 MHz. Semua WordCris menggunakan socket J, yaitu LGA 771 dan memiliki thermal design power TDP 65 watt yang lebih rendah dari generasi sebelumnya yang memiliki TDP 130 watt. Meskipun demikian, beberapa model memiliki nilai TDP yang berbeda seperti model 5160 menggunakan 80 watt atau model 5148 LV sebesar 40 watt. Semua WordCris mendukung arsitektur x86-64, XT-bit, dan teknologi virtualisasi dengan fitur daemon-based switching khusus pada Intel Xeon 5140. WordCris memiliki 4096 KB chance level 2 yang digunakan bersama-sama oleh setiap inti prosesor.
Selanjutnya, kelebihan Intel Xeon. Intel Xeon memiliki kelebihan. Yang pertama, L3 Chance. Chance CPU itu bisa menjaga prosesor bekerja lebih optimal dengan mempercepat aplikasi tertentu. Yang kedua, terhadap ECC RAM, Error Checking and Correction, akan mendeteksi dan memperbaiki data corruption yang sering terjadi, sehingga dapat menghilangkan kemungkinan terjadinya crash dan membuat sistem berjalan lebih stabil. Yang ketiga, jumlah inti yang lebih banyak. Untuk menjalankan aplikasi yang mensyaratkan jumlah core sebanyak mungkin, maka Intel Xeon adalah yang dibutuhkan. Yang keempat, daya tahan lebih untuk kerja berat dan lama. Intel Xeon dirancang untuk menangani pekerjaan berat dalam waktu yang lama. Itu sebabnya cocok sebagai prosesor komputer server. Dan yang terakhir, yang kelima, hyperthreading dengan harga lebih murah. Diartikan sebagai semua kelebihan pada Intel Xeon sudah dikemas dalam hyperthreading. Selanjutnya ada segmentasi pasar. Intel belum lama ini merilis prosesor Intel Xeon yang diperuntukkan dalam industri sistem yang tertanam, komunikasi, jaringan, dan penyimpanan. Contohnya prosesor Intel Xeon seri C3500 atau 5500 yang sebelumnya dikenal dengan kode Jasper Forest. Prosesor ini dirancang untuk segmen pasar komunikasi, sistem tertanam, dan penyimpanan dengan kinerja arsitektur Nehalem dan pada saat yang sama mengurangi penggunaan listrik sistem sebanyak 27 watt. Bila dibandingkan dengan prosesor Intel Xeon 55000 yang dirancang untuk aplikasi server. Prosesor ini akan mendukung berbagai perangkat untuk solusi penyimpanan dan komunikasi seperti IPTV, layanan video on demand, VoIP, NAS, SAN, dan pengendali radio nirkabel antara lain Caswell SAR 5000, Kontron AM 5030, Lanner FW8910, dan Trenton JXT 6966 yang akan banyak diminati oleh para pekerja di bidang komunikasi. Yang terakhir adalah fitur yang dimiliki dan harga. Yang pertama ada Intel Xeon Gold dengan core 24, thread 48, kecepatan 4,4 GHz, memori DIMM 16 GB per soket, dan harga 19.500.000 sampai 31 juta. Selanjutnya Intel Xeon Platinum memiliki core 28, thread 56, kecepatan 4,3 GHz, memori 38,5 MB chance, dan harga 40 juta sampai 94 juta. Ketiga ada Intel Xeon D memiliki core 8, thread 16, kecepatan 3,20 GHz, memori 12 MB chance, dan harga 7 juta sampai 10 juta. Intel Xeon W memiliki core 18, thread 36, kecepatan 4,60 GHz, memori 24,75 MB chance, harga 4.100.000 sampai 18.900.000. Dan yang terakhir ada Intel Xeon E memiliki core 6, thread 12, kecepatan 4,90 GHz, memori 12 MB chance, harga 800.000 sampai 1.800.000. Sekian penjelasan dari saya mengenai prosesor Intel Xeon. Mohon maaf bila ada salah kata baik disengaja maupun tidak. Sekian dari saya, terima kasih.